Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil. Tung, 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 tung. Wah, mengerikan sekali. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa Rahmawati dengan NIM 2402 10789. Di sini saya akan menceritakan tentang kelahiran Nabi yang paling agung. Siapa ya? Yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman ada yang tahu nggak? Apa sih maulid itu? Jadi, pada suatu hari, Ahmad, ayah, bunda, dan adiknya, mereka pergi ke libur ke rumah nenek Fatimah. Selain mereka ingin kangen-kangenan, Ahmad bertanya kepada nenek, Nenek, di sekolah Ahmad akan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad diminta untuk pidato nanti. Maulid Nabi itu apa ya, Nek ya? Wah, Maulid Nabi itu adalah hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW, cucuku. Apa yang dirayakan sih, Nek? Tanya Ahmad dengan penuh penasaran. Bukan diharuskan, tetapi boleh-boleh saja dilakukan demi menyebarkan dakwah Islam, agar juga kita selalu mengingat keteladanan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak perjalanan yang beliau membela Islam. Nenek Fatimah pun mulai bercerita seputar Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi dilahirkan, bangsa Arab di kota Mekah terkenal dengan bangsa yang jahiliyah. Jahiliyah adalah kata dari bahasa Arab, yaitu bodoh. Ada yang tahu apa itu jahiliyah? Yuk, benar yang telah aku katakan tadi, bahwasanya jahiliyah yang berasal dari bahasa Arab yaitu bodoh. Mereka suka mencuri, mabuk-mabukan, menyembah berhala, serta melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Ada peperangan yang bahkan berlangsung selama 40 tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbagai peristiwa terjadi sangat luar biasa. Api yang abadi yang menjadi persembahan tiba-tiba padam, boom. Bintang-bintang di langit yang menyorotkan cahaya yang begitu terang, tuing. Wah, lihat, ada yang banyak keajaiban. Ada banyak keajaiban yang sedang terjadi seolah-olah hadirnya menyambut Nabi Muhammad SAW. Suatu kebuka, ada pasukan gajah yang menyerang, dan gajah-gajah itu sangatlah besar. Mereka sangatlah banyak sekali. Mereka dipimpin oleh pemimpin yang sangat kuat, yaitu Abraha. Mereka menyerang kota Mekah, bahkan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kerikil. Tung, tung, tung. Wah, mengerikan sekali ya. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di tahun yang sama ketika pasukan gajah berperang menyerang Ka'bah, atau bertepatan dengan 20 April 570 Masehi.
ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah. Beliau segera meminta pelayan agar memberitahu kabar tersebut ke seluruh negeri. Wah, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sangat senang mendengarkan kabar berita yang begitu menyenangkan. Akhirnya terpilihlah nama Muhammad. Adik-adik tahu nggak apa sih arti Muhammad tersebut? Kakak kasih tahu deh. Artinya adalah selalu terpuji, tetapi tidak seperti anak-anak lainnya. Sebagai besar, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan anak yatim. Ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat 2 bulan sebelum dia dilahirkan. Abdullah adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Beliau terkenal jujur, tidak pernah melukai siapapun. Sesuai dengan kebiasaan warga Arab, Nabi Muhammad SAW diasuh dengan disusui oleh ibu angkat beliau, yaitu yang bernama Ibu Halimah, perempuan yang berasal dari Bani Ishaq yang tinggal di gurun pasir. Wah, di sana ada kebun-kebun yang sangat tandus. Lalu dihijaukan kembali. Ternak-ternak kambing, unta yang kurus menjadi gemuk dan sehat. Halimah dan suami pun berpikir, kenapa mereka bisa tumbuh dan berkembang secepat itu? Mereka berpikir bahwasanya setelah mengasuh Nabi Muhammad SAW mendapatkan berkah yang begitu besar. Nabi Muhammad SAW diasuh 3 tahun oleh Halimah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali kepada ibunda Siti Aminah, yang mana mulai mengasuh dirinya sendiri ketika berusia 6 tahun. Ibunda mengajak Nabi Muhammad SAW mengunjungi pamannya di kota Madinah. Wah, ketika berjalan menggunakan onta, Nabi Muhammad melihat Madinah yang berawal sejuk, banyak pohon-pohon, dan koa-koa pun tersenyum. Nabi Muhammad SAW ketika kecil begitu menikmati perjalanan. Begitu pula selama tinggal di sana. 1 bulan kemudian Ibu Aminah mengajaknya kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan pulang, Ibunda Siti Aminah jatuh sakit. Nyawa beliau tidak bisa tertolong. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Sepeninggalan Ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad SAW diadopsi oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Kakek beliau sangat menyayanginya, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi tokoh yang begitu besar. 2 tahun kemudian, kakeknya meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW belajar mengembala domba, sehingga yang mana 2 tahun setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad SAW belajar dengan Abu Thalib, yaitu seorang pamannya. Nabi Muhammad ikut dengan pamannya setelah nenek, kakek, dan ibu serta ayahnya tiada. Nabi Muhammad diajarkan Abu Thalib untuk belajar mengembala domba, sehingga ia terbiasa dengan mengiring, menghitung sampai domba-domba itu pulang ke kandang dengan lengkap. Sikap teliti, jujur, dan amanah beliau tertanam di diri beliau sejak masa kecilnya. Semasa kecil, Nabi Muhammad SAW senang bermain dengan anak-anak lainnya. Akhirnya,
pada ujian yang sangat mudah. Beliau percaya akan adanya Tuhan, padahal masyarakat Mekah adalah penyembah patung. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi remaja dalam perlindungan dan pengembaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sama sekali bersih dari kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah. Beliau dikenal sebagai orang yang paling jujur, pemalu, dapat dipercaya, dan jauh dari kata-kata kotor. Beliau juga dikenal dengan seorang yang berani. Beliau mendapat gelar, yaitu gelar Al-Amin, yang artinya orang yang paling terpercaya. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling pandai bergaul, dan beliau tidak suka memilih-milih teman. Dia berteman dengan siapapun itu. Siapa saja yang datang, beliau akan menaruh rasa hormat padanya. Beliau juga suka membantu dalam kebaikan juga takwa. Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang saudagar kaya, yang bernama dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah menyukai kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang mana budi pekerti yang baik, pikirannya cerdas. Disitulah disukai oleh Siti Khadijah. Menginjak 40 tahun, Nabi Muhammad SAW semakin jenguk dan semakin jenuh dan juga bosan dengan keseharian warga Mekah, yang mana beliau pun kemudian lebih senang menyendiri di gua. Ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Didatangi malaikat Jibril alaihi wasallam. Ketika itu wahyu pertama muncul pada ayat kelima paling awal dari surat Al-Alaq, yang resmilah beliau menjadi Rasulullah SAW atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kebenaran dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam negeri itu. Nah, itulah kisah yang disampaikan pada Ahmad sehingga akhirnya keesokan harinya berikutnya Ahmad berpidato di depan kelasnya. Ahmad menyampaikan pidato di depan teman-teman dengan penuh semangat. Selain itu, bekal ilmu bacaan sejarah Islam, dia juga menceritakan kembali yang dikatakan seperti neneknya tadi. Semoga kita bisa meneladani perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih.